adat mengingatkan kepada kita bahwasannya ketika iman seseorang itu kuat, lalu dibarengi dengan amalan yang baik, amal yang soleh, maka pastinya orang yang seperti ini rasa takutnya itu akan semakin banyak, akan semakin kuat. Tapi sebaliknya, apabila iman seseorang itu sedang rendah, amalnya buruk, maka justru orang yang semacam ini rasa takutnya itu sedikit. Merasa aman, tertipu dengan keadaan, itu akan ada pada diri seseorang tersebut. Jadi ketika orang itu semakin takwa kepada Allah, tambah takut. Bukan tambah kepedean. Sholat, imannya kuat, sholatnya bagus, puasanya bagus. Ya tadi disampaikan bagaimana menjalankan, supaya menjalankan apa? Kewajiban-kewajiban, kesunahan-kesunahan, baik dalam sholat sunnah, ataupun puasa-puasa sunnah, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, setiap bulan, tanggal 13, 14, 15, dan daripada ibadah-ibadah yang lain. Ya, ketika orang itu istiqomah di dalam kebaikan, amalnya baik, imannya kuat, justru yang terjadi adalah rasa takutnya besar. Takut nggak selamat, takut matinya dalam keadaan su'ul khotimah, takut nanti dirinya tidak akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah, takut tidak mendapatkan ampunannya Allah, takut mendapatkan azab kubur. Padahal amalannya itu sudah luar biasa. Tapi justru semakin takut. Tapi anehnya, orang yang sudah amalannya nggak karu-karuan, imannya rendah, amalnya buruk, meninggalkan kewajiban, melakukan daripada larangan-larangan Allah. Justru orang yang semacam ini justru nggak takut. Justru rasa takutnya itu kecil. Makanya kalau kita mempelajari bagaimana para ambiya, bagaimana ya para aulia dengan ibadah mereka yang luar biasa, dengan jaganya mereka untuk tidak bermaksiat kepada Allah, tapi dengan keadaan semacam itu mereka benar-benar takut. Nabi Allah Yusuf alaihissalam, seorang nabi, diutus oleh Allah. Tapi min doa Nabiillah Yusuf alaihissalam, tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam ya Allah. Dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah. Dan golongkan, ikutkan aku bersama orang-orang yang soleh. Ini Nabi, Pak. Nabi, Bu. Bukan main-main. Utusan Allah. Tapi minta kepada Allah, banyak-banyak berdoa, meminta, memohon kepada Allah supaya dimatikan dalam keadaan Islam. Apa yang membuat beliau banyak membaca doa ini? Hadza min khaufihi ala su'il khatimah. Ini karena rasa takut beliau yang besar untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nabi nggak punya dosa, maksum, nggak ada dosanya, nggak pernah maksiat, ibadah kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah, menjadi utusan Allah, tapi masih takut untuk dirinya ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nabi Allah Dawud alaihi salam
Itu dikatakan yamzuju syarabahu bidumu. Beliau itu sampai airnya yang mau diminum sama beliau itu mesti campuran dengan air mata. Jadi kalau minum air itu airnya pasti ada campuran air matanya. Kenapa? Karena beliau nangis terus. Karena beliau nangis terus sampai air matanya itu kalau hatta mau minum, ya mau minum, air minumnya kejatuhan daripada air mata. Kan beliau dikatakan tidak pernah setelah melakukan kesalahan, belum pernah beliau itu terlihat tertawa. Belum pernah beliau itu mengangkat matanya melihat ke langit. Kenapa? Merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yazal bakiyan hayatahu kullaha. Dan beliau selalu menangis. Di seluruh hidupnya digunakan untuk menangis. Bahkan sampai dikatakan hatta ittakhadhatid dumu fi khaddihi ukhduda. Sampai beliau itu ada di pipinya itu ada bekas daripada tangisan tersebut sampai membekas saking banyaknya nangis karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ini juga dikenal sebagai orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika meninggal putranya Rasulullah yang bernama Ibrahim yang meninggal ketika umurnya masih kecil. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan daripada anaknya yang bernama Ibrahim ini, Rasulullah menuntun dan mentalkin. Jadi atas kubur tersebut mentalkin Rasulullah. Ya Ibrahim, idza ja'atkal malaika faqul lahum Allahu Rabbi wa Rasulullahi abi wal Islamu dini. Wahai Ibrahim, apabila datang malaikat kepadamu, maka katakan pada mereka Allah adalah Tuhanku. Rasulullah adalah orang tuaku, ayahku. Dan Islam adalah agamaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membacakan itu, mentalkinkan itu kepada putranya yang wafat, maka dilihat Rasulullah melihat ke belakang ternyata ada Sayyidina Umar yang menangis dengan tangisan yang luar biasa, dengan sesenggukan yang luar biasa. Maka sampai Rasulullah ini bertanya, Mayukika ya Umar, apa yang membuat kamu menangis seperti ini wahai Umar? Maka faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Rasulullah, nuka lam yablughil hulum wa lam yajri alaihi al-kalam wa laysa fi hajah ila talqin. Famadha yaf'alu ibn al-Khattab wa qad balagha al-huluma wa jara alaihi al-kalam wa la yajid mulaqqinan mithlak ya Rasulullah." Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jazakumullah khair. Maka Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakmu Ibrahim ini dia belum balik. Dan dia masih nggak punya dosa karena dia masih kecil ya Rasulullah. Bahkan dia ini nggak butuh untuk ditalkin ya Rasulullah. Lalu kalau anakmu Ibrahim ditalkin dengan semacam ini, maka bagaimana dengan keadaanku nanti? Padahal aku ini ya Rasulullah sudah balik. Dosa-dosaku sudah tercatat. Dan aku tidak akan menemukan orang yang bisa mentalkin yang semacam dirimu ya Rasulullah. Nggak ada orang yang mentalkin yang semulia dirimu ya Rasulullah. Nggak nemu ya Rasulullah. Bagaimana nanti keadaanku ya Rasulullah. Ini Sayyidina Umar Pak. Nggak punya dosa beliau ini. Orang luar biasa. Mendapatkan jaminan surga. Mertuanya Rasulullah.
ahadul asyara al-mubasysyirina bil jannah, salah satu daripada 10 orang yang sudah dijamin untuk mendapatkan surga. Mimman syahida badron, termasuk orang yang ikut perang Badar. Minas sabiqinal awwalin, termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Kurang apa lagi? Apa kurangnya Sayyidina Umar? Tapi dengan keadaan beliau yang sudah seperti itu, dengan makom beliau yang sudah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana beliau memiliki rasa takut yang luar biasa, belum lagi ibadahnya yang luar biasa. Jaganya beliau untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi dengan keadaan yang semacam itu, justru rasa takutnya semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan saking takutnya Sayyidina Umar ibn Khattab sampai beliau mengatakan, "Launada munadin yaumal qiyamah", seandainya ada panggilan di hari kiamat, liyadkhulan nas kulluhum al jannah illa rajulan wahidan la khasyitu an akuna ana dzalikal wahid. Bila ada panggilan nanti di hari kiamat, silahkan kepada semua manusia untuk masuk ke surga kecuali satu orang, jangan masuk surga. Maka saya takut satu orang yang nggak balu, yang tidak boleh masuk surga itu adalah saya. Apakah mungkin Sayyidina Umar yang dilarang masuk surga daripada seluruh dunia? Apa kekurangan Sayyidina Umar? Gitu sempurnanya Sayyidina Umar ibn Khattab. Lalu kata beliau juga, seandainya ada di kiamat, ada panggilan, yadkhulan nas kulluhum annar illa rajulan wahidan la rajautu an akuna ana dzalikal wahid. Hendaknya masuk semua orang ke neraka kecuali satu orang. Maka saya mengharap satu orang yang nggak masuk neraka itu supaya saya diizinkan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Begitulah orang-orang yang memiliki, ya, keimanan yang kuat kepada Allah. Begitulah keadaan orang-orang yang ibadahnya baik, yang keadaannya baik, amalnya soleh. Justru dia memiliki rasa takut yang semakin besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Hasan Basri, beliau juga pernah mengatakan, pernah sampai kepada kami kabar ada seseorang yang keluar dari api neraka setelah 1000 tahun. Diazab ada di neraka selama 1000 tahun lalu dikeluarkan orang tersebut. Apa kata Imam Hasan Basri? Laitani kuntu balikar rajul. Seandainya aku adalah laki-laki tersebut. Kenapa? Li'annahu maktu'un lahu bil khuruj minan nar. Karena dia sudah ditentukan keluar dari neraka. Sedangkan kalau saya belum tahu, saya ini masuk neraka, apakah bisa nanti selama-lamanya, atau mungkin bisa lebih daripada 1000 tahun. Imam Hasan Basri, seorang imam besar, seorang ulama besar, seorang yang memiliki makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitulah keadaan mereka, para anbiya, para aulia, para sahabat. Begitu keadaan mereka. Iman mereka kuat, amalan mereka baik, rasa takutnya semakin besar. Justru kadang-kadang orang-orang yang semacam kita ini, yang nggak punya jaminan apa-apa ini, yang banyak salah dan dosanya ini, justru kadang-kadang kita tidak memiliki rasa takut. Kita merasa aman, kita merasa tenang, kita merasa kita pasti matinya husnul khotimah. Kita merasa pasti kita masuk surga, kita merasa pasti kita selamat. Inilah yang kadang-kadang membuat seseorang tertipu sehingga akhirnya berani bermaksiat kepada Allah, sehingga akhirnya berani meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal harusnya kita ini malu ketika kita terus-menerus bermaksiat kepada Allah. Ketika kita terus-menerus meninggalkan kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita malu. Kenapa? Allah ini adalah yang maha mulia. Allah yang memperhatikan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang menjadikan kita sebagai khairul umam. Sebagai orang yang daripada sebaik-baiknya umat.
Yang mana kita belum pernah memintanya kepada Allah, tapi Allah memberinya kepada kita dengan cuma-cuma. Allah memberikan segala kebaikan kepada kita. Tadi juga disampaikan bagaimana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk jadi acara yang semacam ini. Bukan untuk main-main, tapi untuk mendapatkan fadilah, untuk mendapatkan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang semacam ini. Allah berikan Ramadan kepada kita supaya kita dengan mudah untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu, ba'da hada narda bil mukhalafah anhu. Lalu dengan semua kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita, apakah pantas kalau setelah ini kita mau mukhalafah, mau bermaksiat kepada Allah? Pantaskah kita untuk kita terus tidak taat kepada Allah? Pantaskah untuk terus kita menerjang daripada larangan Allah Subhanahu wa taala? Man huwa wa man nahnu? Siapalah Allah dan siapalah kita? Dengan segala yang Allah sudah berikan kepada kita, kita kadang-kadang justru membalasnya dengan keburukan. Allah berikan kepada kita mata yang sehat, bisa melihat dengannya. Tapi justru kita menggunakan mata yang diberikan oleh Allah untuk bermaksiat kepadanya. Allah berikan kepada kita pendengaran yang normal sehingga kita bisa mendengarkan semuanya. Tapi justru kita gunakan pendengaran kita untuk bermaksiat kepadanya. Allah berikan kepada kita lisan sehingga kita bisa berbicara. Tapi kita gunakan lisan ini yang sudah diberikan oleh Allah untuk bermaksiat kepadanya. Allah berikan kepada kita tangan yang sehat. Kita gunakan tangan ini untuk bermaksiat kepadanya. Allah berikan kepada kita kaki yang sehat. Tapi justru kita gunakan kaki ini untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang santri, ya at-talib li syekhi dikatakan. Ada seorang santri yang datang kepada gurunya. Faqala kaifa li wa ana la aqdir an abta'id 'anil ma'asi wa dzunub. Wahai guru, bagaimana saya ini? Saya kok gak bisa untuk menjauhi maksiat. Kok saya ini tidak bisa untuk menjauhi daripada perbuatan dosa. Terus menerus saya ini terjerumus kepada maksiat dan dosa. Maka apa kata gurunya? Faqala ta'al ya waladi. Kesinilah wahai anakku. Dan gurunya bertanya, "Idza aradta an ta'si fakhruj min tahtis sama." Wahai anakku, apabila engkau mau maksiat, maksiatlah, tapi keluarlah kamu daripada bawahnya langit. Faqala la aqdir. Wahai guru, enggak mungkin bisa saya keluar dari bawahnya langit ini. Wa idza aradta an ta'si fakhruj min fawqi ardih. Kalau memang kamu mau maksiat, wahai anakku, keluarlah kamu daripada atasnya bumi. Faqala la aqdir. Enggak, saya enggak mampu, wahai guru. Enggak akan bisa saya keluar daripada atasnya bumi ini. Faqala ya waladi idza aradta an ta'si fala ta'kul min rizqih. Kalau memang kamu mau maksiat, silahkan. Tapi jangan pernah kamu makan daripada rezeki yang sudah Allah berikan kepada kamu. Kalau amut, kalau begitu saya akan mati kalau saya nggak boleh makan daripada rizkinya Allah. Maka kata gurunya, wa idan fakhruj. Maka kata gurunya, idan fadhhab ila makanin la yaraka fihi. Kalau begitu, pergilah kamu kalau mau maksiat, pergilah kamu ke tempat yang mana Allah tidak melihat kamu. Maka kata murid tersebut, ma min makanin illa wahu yarani. Wahai guru, tidak ada satu tempat pun kecuali pasti Allah akan melihat aku. Maka kata gurunya, ya waladi tasama'i wa fawqa ardih wa ta'kul rizqah wa hu yarak wa turidu an ta'siyah. Wahai anakku, kata guru tersebut, kamu hidup ada di bawah langitnya. Kamu hidup di atas buminya. Kamu makan dari rezekinya dan dia melihatmu. Lalu kamu mau bermaksiat kepadanya. Umdud yadaka natubu ilar Rabb. Kalau begitu, ulurkan tanganmu. Ayo kita bertobat bersama-sama, wahai anakku, kata guru tersebut. Kita makan dari rezeki yang sudah Allah berikan. Kita hidup di buminya Allah. Allah selalu melihat kita.
tapi kita masih terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah taala berfirman, "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meminta pertanggungjawaban? Allah. Siapakah yang akan dituntut? Kita semua. Allah akan menuntut dengan sesuatu yang sudah Allah ciptakan. Allah menciptakan mata ini dan Allah akan menuntut akan digunakan apa mata tersebut. Allah yang menciptakan pendengaran kita dan Allah akan menuntut sudah digunakan apa pendengaran tersebut. Allah yang menciptakan daripada lisan kita dan Allah akan menuntut sudah digunakan apa lisan kita ini. Allah yang menciptakan tangan kita dan akan dituntut sudah digunakan apa tangan ini. Maka oleh karena itu ayo kita harus jangan pernah merasa aman. Kita harus selalu merasa takut. Kita harus cepat-cepat bertobat ketika kita sudah melakukan kesalahan. Jangan sampai kita terus-menerus membuat kesalahan yang membuat Allah marah kepada kita. Jangan sampai kita terus-menerus melakukan kesalahan yang membuat kecewa kepada Allah. Sekalipun maksiat kita tidak pernah berbahaya untuk Allah. Tidak akan merugikan kepada Allah sedikit pun. Sekalipun ibadahnya kita tidak akan menguntung dan memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah. Kitalah yang akan mendapatkan manfaat dari ibadah yang kita lakukan. Kitalah yang akan rugi dengan maksiat yang kita kerjakan. Karena kita sendiri yang akan menanggung daripada akibatnya. Oleh karena itu, ayo ya dengan melalui majelis ini, dengan melalui nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, semoga ini menjadi penyadar untuk kita semua, untuk kita ini selalu mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita selalu takut kepada Allah, untuk selalu kita bertobat dan berusaha menjaga semua anggota tubuh kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan memberikan daripada kesenangan dunia sampai akhirat. Sehingga Allah akan memberikan kepada kita keselamatan dunia sampai akhirat. Sehingga kita kelak akan diberikan rahmatnya dan dimasukkan ke surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. لا إله إلا الله